Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada mata kuliah teori dan perilaku organisasi, di pekan ini kita akan membahas mengenai manajemen diri dan motivasi organisasi. Apa itu manajemen diri dan apa kaitannya dengan motivasi dalam berorganisasi? Pertama, kita flashback aja dulu bahwa yang namanya diri itu adalah gabungan dari kemampuan fisik, psikologis, sosial, aspirasi, dan prestasi. Konsep diri adalah inti dari pola perkembangan kepribadian seseorang yang akan mempengaruhi bentuk sifat. Artinya, sifat seseorang itu sangat tergantung pada konsep dirinya. Di mana konsep diri ini diilustrasikan sebagai sebuah proses gabungan dari wujud fisiknya, aspek psikologisnya, kemampuan berinteraksi sosialnya, bagaimana memetakan gagasan, aspirasi, dan prestasi atau peminatan yang dimilikinya. Itu konsep diri. Dalam manajemen diri, setidaknya ada 5 hal yang penting kita pahami. Pertama, ada yang disebut dengan niat atau komitmen seseorang pada saat dia memilih dan menjejakkan kakinya dalam sebuah organisasi. Kemudian pada aspek peminatan, apa yang menjadi kesukaannya. Pada aspek tujuan, orientasi dia berorganisasi apa. Pada aspek ada apa ability, kemampuannya, potensi yang dimiliki, dan pada aspek kesadaran atau motivasi. Jadi 5 hal utama yang harus kita pahami dalam manajemen diri. Komitmen, peminatan, orientasi, ability atau potensi atau kemampuan, dan motivasi. Sekarang kita ambil salah satu saja tentang motivasi. Konsep motivasi, kalau kita uraikan, motivasi itu berkaitan dengan 4 aspek ini. Pertama, berkaitan dengan aktivitasnya. Kedua, berkaitan dengan kecepatan, bagaimana dia menyelesaikan satu satu tindakan atau satu perbuatan atau satu aktivitas dalam konteks organisasi. Ketiga, berkaitan dengan presisi atau ketelitian dan kecermatan dia, keakuratan dia saat menyelesaikan satu hal. Yang keempat, pola waktu, bagaimana dia melakukan time management, manajemen waktu gitu, dalam konteks menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan organisasi. Jadi kalau kita ingin mengukur motivasi seseorang dalam sebuah organisasi atau dalam hal apapun, kita bisa melihat dari 4 indikator utama ini. Dari sisi aktivitasnya, dari sisi kecepatannya, presisi atau ketelitian, dan dari sisi manajemen waktu atau pola waktunya. Nah, kenapa motivasi ini menjadi penting dalam sebuah organisasi? Sebab kalau kita lihat gambar ini, pada saat seseorang berorganisasi, dia akan sampai pada satu terminologi organisasi yang efisien gitu ya. Sangat tergantung pada motivasinya. Pun halnya sebaliknya, organisasi menjadi tidak efisien atau inefisiensi, kenapa? Karena tergantung pada motivasinya. Maka dengan kata lain, gambar ini mengilustrasikan bahwa efisiensi, efektivitas dalam sebuah organisasi gitu ya, bagi seseorang termasuk dalam roda-roda kerja, roda-roda organisasi itu sendiri sangat tergantung dari apa yang melatar belakangi atau apa yang menjadi motivasi orang tersebut dalam tergabung atau menggerakkan sesuatu di satu organisasi itu. Artinya efisien dan inefisiensinya sangat tergantung dari motivasi yang dimiliki. Ini sangat memiliki motivasi memiliki peran yang cukup penting, sangat penting dalam konteks manajemen diri di organisasi begitu. Nah, maka motivasi dimaknai sebagai usaha yang diarahkan terhadap satu tujuan. Maka motivasi ini adalah satu fungsi dari harapan atau ekspektasi. Yang dimaksud ekspektasi itu adalah investasi energi. Artinya kita menanam energi-energi tertentu untuk menghasilkan tujuan. Ada harapan gitu. Harapan-harapan yang kita kumpulkan dalam rangka untuk membangun atau menghasilkan tujuan tertentu. Apa yang orang hargai dan apa yang orang harapkan dapat mempengaruhi motivasi. Artinya motivasi ini sangat selaras atau memiliki relasi yang cukup besar dengan harapan dan dengan proses penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitar. Itu yang disebut dengan motivasi. Sementara teori motivasi ini mengandaikan bahwa pertama motivasi itu lahir dari kondisi dasar yang mendorong tindakan.
Kondisi dasar yang mendorong tindakan ini berkaitan dengan harapan dan tujuan seseorang pada saat dia berorganisasi. Kemudian motivasi juga pada praktiknya nanti sangat dipengaruhi oleh persepsi dan tindakan-tindakan yang ada dalam konteks organisasi tadi. Artinya tinggi rendahnya motivasi seseorang, baik buruknya motivasi seseorang, sangat tergantung pada persepsi yang akhirnya nanti melahirkan tindakan-tindakan tertentu. Sebab tadi motivasi ini adalah kondisi dasar yang kaitannya sangat tinggi dengan harapan dan tujuan. Setidaknya ada 3 varian utama dalam teori motivasi. Ada yang disebut dengan teori defisiensi motivasi. Di dalamnya ada tiga varian teori. Ada teori hierarki, ada teori erg, ada teori kesehatan motivator, kemudian ada teori harapan dan motivasi, dan yang terakhir ada teori persepsi tentang motivasi. Di mana dalam teori persepsi tentang motivasi ini ada persepsi, ada harapan, ada pemenuhan, ada peluang, dan kinerja. Pertama, teori defisiensi motivasi. Teori ini mengandaikan bahwa yang namanya motivasi itu merujuk kepada kebutuhan sebagai kekuatan pendorong perilaku manusia. Semua perilaku adalah respon untuk memuaskan kebutuhan. Maka teori ini mengandaikan bahwa yang namanya makhluk hidup itu selalu memiliki kebutuhan dan pada saat dia melakukan satu tindakan terdorong untuk memuaskan kebutuhan yang dia inginkan tadi. Jadi orang melaksanakan satu hal itu karena ada kebutuhan. Dan untuk memuaskan kebutuhan ini, ada motivasi untuk bertindak. Itu yang disebut dengan teori defisiensi motivasi. Maka ada 3 varian utama dalam teori defisiensi motivasi. Pertama ada teori hierarki atau teori tingkatan kebutuhan. Ini dari Abraham Maslow. Teman-teman mungkin tidak asing ya, Abraham Maslow. Di mana dalam pandangan dia, kebutuhan manusia itu ibarat piramida. Ada kebutuhan yang paling bawah sampai kebutuhan yang paling puncak. Kebutuhan yang paling dasar dalam pandangan Abraham Maslow itu adalah kebutuhan fisiologis, makan, minum, seks, biologis, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan kedua ada kebutuhan safety, rasa aman. Tahapan ketiga, kebutuhan untuk memiliki sesuatu. Pasangan, harta, begitu, jabatan, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang keempat, ada kebutuhan ingin diapresiasi, ingin dihargai orang-orang lain. Dan kebutuhan yang paling puncak, orang membutuhkan kebutuhan aktualisasi diri. Bagaimana pada saat dia sudah dihargai, dia juga membutuhkan panggung-panggung tertentu agar gagasannya, pengalamannya, mentalitasnya bisa teraktualisasikan dengan baik begitu dalam konteks kehidupan. Yang kedua, dalam varian teori defisiensi ini ada yang disebut dengan teori ERG atau ERG. Teori ERG ini apa? 3 kategori kebutuhan. Ini dari Aldelfer. Pertama, yaitu eksistensi, kebutuhan fisiologis, lapar, haus, seks, kemudian materi, gaji dan lingkungan kerja. Kedua, relatedness, berhubungan gitu ya. Berhubungan itu membangun komunikasi dan interaksi yang harmonis begitu. Maka dalam yang kedua ini, yang relatedness ini ada yang disebut dengan hubungan produktif dan ada yang disebut juga komunikasi produktif. Artinya menciptakan satu hubungan atau relasi yang harmonis. Kemudian ada growth. Growth itu berkembang begitu ya, tumbuh dan berkembang. Produktivitas, kreativitas, bahkan sampai inovasi. Jadi ini teori ada existence, ada relatedness, dan ada growth. Yang terakhir dalam teori defisiensi motivasi itu ada teori kesehatan atau motivator. Dalam teori ini ada 2 faktor utama motivasi. Ada kebutuhan kepuasan kerja dan kebutuhan ketidakpuasan kerja. Kalau kebutuhan kepuasan kerja, ya ini ada prestasi, penghargaan, tanggung jawab, kemajuan, promosi, potensi pertumbuhan, dan lain sebagainya. Sementara kebutuhan ketidakpuasan kerja, ya pemeliharaan, kesehatan, gaji, pengawasan, keamanan, kondisi kerja, administrasi, dan hubungan antar pribadi. Artinya faktor-faktor ini sangat mungkin melahirkan ketidakpuasan dalam kerja. Sementara faktor-faktor ini sangat mungkin juga melahirkan kepuasan dalam proses. Nah, selanjutnya ada teori harapan dan motivasi, ekspektansi teori. Kalau teori harapan dan motivasi ada 3 asumsi utama. Pertama, dalam teori ini menganggap bahwa setiap individu percaya bahwa ia berperilaku dengan cara tertentu dan akan memperoleh hal tertentu. Artinya, ada sebab, ada akibat. Pada saat dia melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan sesuatu. Maka ini yang disebut dengan outcome expectance.
Yang kedua, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Apa yang kita hasilkan akan bernilai bagi diri kita sendiri, termasuk akan memberikan value bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga ada daya atraktivitas, ada ketertarikan dari orang-orang yang melihat. Ini yang disebut dengan valensi. Kemudian yang ketiga, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Artinya ada kepuasan, effort expectancy, ada kepuasan. Pada saat kita menyelesaikan satu hal, kemudian kita menilai ada kompleksitas dari sisi penyelesaian atau ada kesulitan-kesulitan dengan tingkatan tertentu. Pada saat kita berhasil mencapai kesulitan itu atau melewati kesulitan itu, maka ada kepuasan tersendiri. Ini yang disebut dengan effort expectancy. Jadi ada 3 asumsi utama dalam teori harapan dan motivasi. Yang terakhir, ada teori persepsi tentang harapan. Yang namanya motivasi dalam teori ini, itu karena pertama ada dorongan untuk bertindak, ada harapan. Harapan ini pada akhirnya memunculkan pemenuhan terhadap kepuasan kerja, penekanan ketidakpuasan, dan ketidakbahagiaan, atau memunculkan kebahagiaan. Pemenuhan ini akan bersinergi, berselaras dengan peluang yang hadir bagi orang tersebut di organisasi. Apakah itu penghargaan diri, aspirasi, komitmen, energi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti harapan, pemenuhan, peluang ini akan melahirkan kinerja. Kinerja didasarkan pada apa? Produk, waktu, dan peluang itu. Teori persepsi harapan menggambarkan bahwa yang namanya harapan dipersepsikan sebagai sesuatu yang di dalamnya ada dorongan untuk memenuhi ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, begitu, sehingga mencapai kepuasan kerja yang diinginkan. Yang kemudian faktor-faktor lingkungan, apakah itu penghargaan diri dan sebagainya, itu dianggap sangat menentukan bagaimana produk akhir dari sebuah harapan itu, dari ekspektasi. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Pada prinsipnya manajemen diri salah satunya berkaitan dengan motivasi kita berorganisasi. Motivasi akan melahirkan berbagai upaya dorongan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi, sehingga dengan kerja-kerja organisasi ini dapat memberikan kepuasan, nilai, kebahagiaan, produktivitas, kreativitas, inovasi dalam membangun sebuah organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.